Seorang emak-emak, yakni Suyati, 59 tahun, penjual jajanan keripik keliling, menjadi korban pencurian dompet yang pelakunya berhasil disergap warga hingga video amatirnya viral di media sosial, yakni pada Selasa 8 Oktober 2024 siang. Warga Patemon, Sawahan, Surabaya itu mengaku tak menyangka bakal menjadi sasaran korban pencurian saat mengirim jajanan kerupuk dan nasi bungkus di warung dekat rumahnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Ini seorang mama, dua anak, pertama Suyati 59 tahun, penjual jajanan keripik keliling, jadi korban pencurian dompet yang pelakunya berhasil disergap warga hingga video amatirnya viral di medsos pada Selasa siang kemarin. Warga Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya itu mengaku tak menyangka bakal menjadi sasaran korban pencurian saat mengirim makanan jajanan keripik dan nasi bungkus di warung dekat rumahnya. Beruntung aksi pelaku yang menggarong dompet berisi uang tak lebih dari Rp200.000 KTP dan ATM miliknya berhasil digagalkan oleh bantuan para pengendara dan warga di kawasan Jalan Petemon 2A, Petemon Sawahan, Kota Surabaya. Kalau tidak, perempuan berambut panjang sebau itu bakal dibuat kerepotan untuk mengurus kembali surat dan kartu berharga yang tersimpan di dalam dompet itu. Menceritakan kembali kejadian kriminalitas yang pertama kali dialaminya selama ini membuat jantung Suyati berdebar-debar. Berkali-kali ia menyebutkan kalimat hamdalah sebagai rasa syukur karena masih diberikan keselamatan setelah mengalami peristiwa menegangkan tersebut. Ekspresi rasa bersyukur itu makin tambah jelas dari cara dirinya bercerita yang disertai dan gerakan tubuh sekali membasuhkan wajahnya dengan posisi kedua telapak tangan yang menempel dengan posisi menengadah. Ceritanya pada pagi hari itu sekitar pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat, dia mengirim pasukan keripik melinjo dan beberapa nasi bungkus di gerai gerobak es teh kemasan milik tetangganya bernama Eli, 57 tahun. Lokasi gerai tersebut berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Ia cuma berjalan lurus ke arah barat tanpa berbelok dan akan tiba di lokasi tujuan setelah melintasi dua saf gang di permukiman tersebut. Setelah meletakkan dagangan titipan itu di rak etalase depan gerobak milik temannya, ia tak lantas pergi dari warung, pergi menuju ke warung yang lain. Namun Suyati masih harus menunggu temannya itu untuk beberapa menit, yang untuk memberikan uang hasil penjualan dagangan sehari yang lalu. Namun karena sang teman sedang sibuk melayani pembeli es teh yang berdatangan, ia mulai memilih menunggu untuk proses pembayaran tersebut dengan duduk di kursi sisi kanan dari tempat temannya berdiri melayani pembeli. Kemudian Suyati sengaja meletakkan dompet berwarna hitam itu di atas sebuah kardus kotak termos es batu di samping kirinya. Kemudian datanglah sosok pengendara motor, pria berpostur tubuh tinggi, gempal yang tak dikenal itu, lalu berhenti di depan gerobak dan membeli segelas es teh kemasan. Setelah pesan tersebut dibuat dan diserahkan pada si pria tersebut, ternyata teman temannya itu yang bernama Eli masih sibuk membenahi perkakas dagangan di area lain dari lapak tersebut, sehingga saat si pria itu berusaha memberikan uang pembelian es teh harga Rp5.000 itu tidak kunjung ada yang menerimanya. Lantas Suyati berinisiatif untuk membantu menerima uang pembayaran tersebut lalu segera diberikan kepada Eli. Nah, saat Suyati berusaha mengambil kembali dompet yang sebelumnya diletakkan di atas kardus termoses, ternyata dompetnya itu sudah hilang. Artinya bersamaan dengan hilangnya dompet tersebut, si pria tadi kenal itu yang baru saja membeli segelas es teh kemasan mendadak pergi menggeber kencang motornya. Menyadari adanya kainan tersebut, Suyati langsung bergas berlarian mengejar si pria itu dan menerikinya maling karena meyakini bahwa dompetnya yang hilang itu telah dicuri oleh si pria misterius yang baru saja membeli es teh tersebut. Kendati menyadari betul bahwa dirinya kalah langkah, ia tetap berlarian sekuat tenaga mengejar pelaku yang mengeber motornya memasuki gang lain di permukiman padat itu. Saat pelariannya berlanjut memasuki gang lain yang menjadi titik akhir motor pelaku berbelok, Suyati malah didapati situasi yang cukup mengagetkan, yakni di ujung gang tersebut terdapat dua motor, yang salah satunya adalah motor milik pelaku, sudah tampak teronggok ambruk di tengah jalan. Nah, setelah mendengar si Suyati sendiri tidak mengetahui bagaimana ada dua motor tersebut bisa uh, terjatuh atau ambruk ya di tengah jalan, dan Suyati memperoleh cerita dari warga yang ada di lokasi bahwasanya ternyata aksi pelarian dari si pria pemotor atau si pria pelaku pencurian dompet itu, kendaraannya ditabrakkan atau terhalang atau menabrak kendaraan ojol milik sosok pemotor ojol yang tidak diketahui, dan di situ
semacam menabrakkan motornya tepat di depan motor pelaku yang sedang ngebut untuk kabur dari pengejaran Suyati, dan akhirnya membuat si pria pelaku pencurian dompet itu jatuh. Namun ketika si pelaku itu terjatuh di tengah jalan, ia membiarkan motornya itu teronggok di tengah jalan dan ia memilih untuk melakukan upayanya kabur itu ke beberapa kawasan gang di dekat permukiman tersebut. Namun ternyata pelariannya itu meskipun ia sudah berusaha untuk berlari ke beberapa gang yang ada di dekat lokasi, ia akhirnya berhasil disergap oleh kerumunan warga yang mendapati teriakan kegaduhan yang ditimbulkan dari aksi pengejaran yang dilakukan oleh korban Suyati. Dan setelah dilakukan pengamanan terhadap si pelaku untuk diserahkan pada pihak polisian, kemudian dilakukan interogasi dan hasilnya disampaikan oleh Kapolsek Sawan Polrestabes Surabaya Kompol Domingus D.F. Simenes bahwasanya sosok dari pelaku pria yang mencuri dompet milik Suyati itu adalah laki-laki berinisial YG 42 tahun, merupakan warga Kelurahan Pandegiling, Kecamatan Tegasari, Kota Surabaya, dan pelaku diketahui memang beraksi seorang diri, yang artinya adalah pelaku tunggal, tidak berkomplot dengan pelaku atau teman lainnya. Kemudian ternyata hasil rekam jejak dari kejahatan si pelaku ini cukup menyayangkan, ternyata ia sudah pernah menjalani hukuman pidana penjara sebanyak 3 kali, yakni untuk 2 kasus pertama, yakni atas kasus pencurian dengan pemberatan, yakni kasus yang sama sebenarnya pada tahun 2018, dan juga berlanjut pada kasus yang kedua tahun 2022, dan untuk yang kasus ketiga yang membuat dirinya harus mendekam kembali di penjara adalah untuk kasus pencurian kali ini dengan korban Suyati, yakni di tahun 2024 kali ini. Demikian reportase kami, Justina kembali, maksud kami Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kompol Domingos D.F. Simenes, yakni Kapolsek Sawahan Polrestabes Surabaya. Berikut untuk ketayangannya. Pelaku ini kalau tidak salah sesuai dengan data yang kami miliki, ini yang ketiga kalinya Polsek Sawahan mengamankan yang bersangkutan. Tindak lanjutnya apa Pak Komandan? Ya ini kita masih gali-gali, masih ambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, ini jangan sampai TKP bukan hanya ini, selama dia keluar dari lapas ini, jangan sampai dia sudah melakukan tindakan-tindakan serupa tapi baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.